Kelahiran Minggu Pahing itu punya sifat prayeto orangnya. Karena yang dimaksud prayeto adalah waspada. Dia selalu waspada. Tidak gegabah. Halo, sahabat Buddhisati. Salam untuk keluarga, sahabat Jejak Sang Guru. Jejak Sang Guru dimanapun berada, beserta keluarganya, semoga selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Kali ini kita akan berbagi pengalaman, kekurangan dan kelebihan yang punya kelahiran di hari Minggu Pahing. Kelebihan dari kelahiran Minggu Pahing, hatinya terang, suka kepada sesama atau asik kepada sesama. Orangnya pintar bicara, orangnya suka bersihan, kalau main jauh, dan suka menyendiri. Jadi kalau dia kadang-kadang suka menyendiri. Dan menyendiri itu apa yang dia jalanin, apa dia lakukan, mungkin banyak berdoa atau menenangkan diri. Intinya adalah kelahiran Minggu Pahing suka menyendiri. Dan makannya itu juga nggak banyak, jarang makan. Terus kalau ada masalah atau berhadapan dengan orang yang punya ada masalah, lebih bagus duluin daripada diduluin. Kalau diduluin kita bisa kalah, kalau duluin kita bisa menang. Terus kalau punya barang, dia rajin bersihin, orangnya rapi, senang kerapian, ya. Jadi suka bersih. Orangnya prayetno. Kelahiran Minggu Pahing itu punya sifat prayetno orangnya, karena yang dimaksud prayeto adalah waspada. Dia selalu waspada, tidak gegabah. Di samping itu, semua pekerjaan itu baik. Jadi semua pekerjaan dia lakukan hasilnya bagus dan maunya cepat selesai. Kelahiran Minggu Pahing, alhamdulillah rezekinya banyak. Tapi biarpun kita punya kelebihan, wah kita rezeki banyak, terus kita nggak mau usaha, mau bekerja, itu ya nggak bisa begitu. Tetap kita dengan kerja keras, rajin, ya, itu rezekinya banyak atau banyak rezeki. Pekerjaan apa saja bisa atau mau dia lakukan yang halal. Dan kalau bekerja, maunya itu cepat selesai, tidak mau nunda-nunda pekerjaan. Jadi sifat Minggu Pahing ini kalau bekerja tidak mau menunda-nunda. Kerjaan apa saja mau dan maunya cepat selesai, ya. Di samping itu, dia itu orangnya tanggap. Dia selalu mendengarkan petua dari seseorang. Dia orangnya tanggap dan suka saran atau suka masukan dari seseorang yang sifatnya positif. Di samping itu, dia itu senang pradah. Kelahiran Minggu Pahing itu suka pradah. Pradah itu dalam arti bergaul, tapi kadang-kadang tidak terkontrol, ya. Mana yang harus kita bantu, mana kita harus deketin, mana yang harus kita obrolan kita pradah atau bergaul ini kadang-kadang tidak terarah. Ini tolong dijaga, dikurangin, jangan sampai kita asal pradah tapi nggak ada manfaatnya.
Itu menurut saya, atau daerah kelahiran Minggu Pahing. Di samping itu suka permainan. Kelahiran Minggu Pahing suka permainan. Suka permainan dalam arti misalnya kita ada sesuatu, entah itu misalnya permainan, misalnya catur, misalnya main musik, itu ya suka seperti itu. Jadi suka permainan. Dan sifat atau kelebihan dari Minggu Pahing itu dia intinya tidak mau ngikut orang. Jadi maunya usaha sendiri. Tidak mau ikut orang. Itu kelebihan dari kelahiran Minggu Pahing. Jadi mandiri maunya ya. Itu kelebihan. Jadi kelebihan-kelebihan dari kelahiran Minggu Pahing tolong tingkatkan ya. Tolong tingkatkan. Jangan sampai dikurangi ya. Tingkatkan. Nah, sekarang kekurangan. Kekurangan dari kelahiran di hari Minggu Pahing ya. Pribadinya keras. Kadang dikasih tahu, diarahkan atau dikasih tahu yang benar, melawan dia, tidak mau nurut. Keras. Biarpun dia punya kelebihan, senang dengan petua, tapi orang keras kepala atau pribadinya keras. Tidak gampang dibimbing. Itu kekurangan. Di samping itu dia berani merintah orang tua. Yang seharusnya tidak pantaslah kita merintah orang tua. Tapi kelahiran Minggu Pahing itu bisa atau mau merintah orang tua. Itu kekurangannya. Di samping itu suka marah sama orang perempuan. Jadi kelahiran Minggu Pahing itu suka marah dengan orang perempuan. Itu termasuk dari kekurangan. Orangnya agak angkuh, maaf ya, agak angkuh, sombong. Kita sendiri nggak merasa bahwa saya itu angkuh atau sombong. Tapi orang lain yang bisa melihat seperti itu. Padahal kita nggak angkuh. Nah, ini tolong hati-hati. Jadi jangan sampai kita dikatakan angkuh, ya kita cara bergaul yang enak, cara ngomong yang enak kepada siapapun. Apalagi kepada orang tua ya. Karena yang bisa melihat kekurangan kelebihan itu bukan kita loh ya. Nah, disinilah kita akan kasihkan bahwa kita punya kelebihan seperti ini, kekurangan seperti ini. Nah, di samping itu, orang juga kepinginan, melikan. Jadi orang kelahiran Minggu Pahing ini juga orangnya melikan. Melikan dalam arti atau maksudnya kepinginan. Ya boleh aja kita kepingin, tapi jangan terlalu kepinginan. Ya. Kalau misalnya kepingin ya kita udah terlaksana, misalnya kita kepingin sesuatu, udah terlaksana, baru ganti yang lain kita pingin. Jangan semua kita kepingin ya, kita milikin. Terus agak sungkanan. Maksudnya sungkanan, serba nggak enak. Jadi kalau ngomong sama seseorang itu sungkanan, serba nggak enak. Itu kekurangan dari kelahiran Minggu Pahing. Di samping itu Minggu Pahing kita juga punya kekurangan. Jadi banyak ya kekurangan dari Minggu Pahing, tapi mudah-mudahan kita bisa benahin, kita perbaiki. Di samping itu orangnya arto-arti. Arto-arti maksudnya arto itu uang. Arti itu hati-hati. Jadi kalau punya uang dia juga selalu tidak mengeluarkan uang itu sembarangan kalau nggak terarah. Itu kelahiran Minggu Pahing. Jadi mengeluarkan uang itu tepat sasaran. Tidak mau sembarang mengeluarkan uang tapi nggak kena sasaran. Di samping itu kerap kedap keringan. Kedap keringan itu yang dimasuk kedap keringan itu ini gampang kesinggung ya. Orang gampang kesinggung, kedap keringan. Itu yang dimaksud itu.
anaknya itu jarang ya, nggak banyak. Kalau dia berkeluarga itu nggak banyak anak, nggak, ya paling jarang lah gitu ya. Hmm. Terus apa namanya, kekurangan-kekurangan dari apa namanya kelahiran Minggu Pahing itu tolong ditingkatkan. Karena selama ini tanpa kita mengetahui kelebihan dan kekurangan, kita nggak tahu apa kelebihan kekurangan. Nah, setelah kita bagikan wawasan ini, tolong dipelajari kalau mau kita meningkatkan kelebihan kita yang diberikan dari Allah, kita menutupi kekurangan-kekurangan kita dari yang diberikan oleh Allah. Itu karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Yang tahu adalah orang lain. Disinilah kita berikan supaya kita lebih tahu diri kita sendiri. Bahwa kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Nah sekarang kelemahan kelahiran Minggu Pahing. Kelemahan adalah sering kena tipu. Hati-hati, sering kena tipu. Jadi tolong kalau kita ketemu sama entah saudara, entah orang lain atau teman, apalagi sifatnya dia mau merepotkan kita, hati-hati. Karena apa? Kelahiran di Minggu Pahing juga sering ketipu. Ya. Terus kalau punya barang hilang, memang agak sulit ketemu. Jadi kalau barang kita ada hilang, untuk ketemu itu sulit sekali. Nah, di samping itu, dari kelahiran Minggu Pahing ini adalah hati-hati jaga kesehatannya. Hati-hati dalam menjaga kesehatan. Karena banyak kelemahan, ya, banyak kelemahan penyakit itu gampang sekali muncul di diri kita ataupun saudara kita yang punya kelahiran Minggu Pahing. Pantangannya, untuk pantangan kelahiran Minggu Pahing adalah hindari bicara yang tidak pantas. Hindari bicara yang tidak pantas atau bicara yang kotor. Dan jaga kesehatan di usia antara 12 sampai 18 tahun. Tolong itu jaga itu. Dia sangat rawan sekali Minggu Pahing ini kena penyakit di usia-usia 12 sampai 18. Itu sangat ini sekali. Penolaknya sekarang, agar hidup kita aman dan selamat selama hidup kita, tolong sebulan sekali kita doa, mohon sama Allah, mohon keselamatan keluarga atau ya keluarga lah ya. Di depan kita adalah disiapkan namanya kucing penangkalnya itu. Yang dimaksud kucing adalah nasi, golong, dan ikan. Jadi nasi yang nasi putih tawar, terus ada ikannya. Itu di depan kita. Bukan kita minta sama nasi itu, tapi mohon sama Allah, itu hanya syarat. Itu penolak untuk kelahiran Minggu Pahing. Terima kasih sahabat kita.